Selamat pagi, B2, apa kabarnya? Hari ini tanggal 29 April 2020, Bu Ica akan bahas satu tema, yaitu banjir. Kalau kemarin Bu Ica bahas tentang hujan, kalau hari ini Bu Ica akan bahas tentang banjir. Banjir itu apa sih? Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Biasanya itu daerah itu kering, tapi mendadak terendam air, entah air dari mana. Itulah yang disebut banjir. Banjir itu kenapa ya? Kok bisa banjir? Banjir itu biasanya karena satu, hujan yang berlebihan. Kemarin sudah dibahas hujan, kalau hujannya itu lama dan deras, bisa terjadi banjir. Apalagi kalau yang kedua, penyebab yang kedua itu buang sampah sembarangan. Ada orang yang membuang sampahnya itu ke selokan atau ke sungai. Selokan itu adalah saluran air di depan rumahmu itu, yang kata orang disebutnya comberan atau got. Nah, bahasa Indonesia yang benar selokan, saluran air ya. Ada orang yang buang sampah ke selokan, ke sungai. Coba kalau sampahnya banyak tuh, ada di selokan, di saluran air depan rumahmu, akhirnya kan selokannya tersumbat sampah. Kalau misalnya air tuh mengalir tuh, airnya mengalir. Kalau hujan airnya mengalir kan deras, tapi mampet karena ada sampahnya. Airnya macet kan, jadi airnya itu tidak bisa jalan lurus. Akhirnya airnya naik ke atas permukaan, ke jalan-jalan, bisa masuk ke rumahmu. Terus kalau misalnya orang itu buang sampahnya ke sungai, padahal sungai itu bukan kotak sampah kan. Sungai itu tempat mengalirnya air menuju ke lautan. Tapi kalau orang yang pintar pasti buang sampai ke kotak sampah kan. Nah, orang ini buang sampahnya ke sungai. Masih banyak loh yang seperti ini. Nah, kalau sampahnya banyak di sungai, sama persis kejadiannya kayak orang buang sampah ke selokan. Sampahnya banyak, airnya yang deras itu, air hujan yang deras itu tidak bisa jalan terus. Karena mampet, terhalang sampah-sampah itu loh. Sampahnya bikin macet jalanan air. Jadi airnya itu naik ke atas, ke jalanan, ke kanan, ke kiri. Akhirnya dia meluap. Itu namanya meluap tuh. Airnya naik, terus malah keluar ke jalanan. Itu namanya sungainya meluap. Terus ada lagi kejadian juga, orang menebang pohon secara liar. Maksudnya menebang pohonnya banyak dan gak pakai izin. Jadi asal sembarangan tebang-tebang pohon. Padahal kalau ada banyak pohon, oksigen yang buat kita napas itu semakin segar, semakin banyak. Terus akarnya itu bisa buat nyimpen air. Bayangkan ya kalau misalnya pohonnya banyak ditebang. Terus air hujan deras tidak bisa tersimpan di dalam tanah. Karena pohonnya sudah rusak. Terus airnya akhirnya masuk ke tanah atau enggak? Enggak kan? Akhirnya airnya malah kemana-mana, ke rumah orang-orang, ke kampung-kampung. Wih, malah jadi banjir. Nah itu bisa, diantara itu bisa menyebabkan banjir. Hujan yang deras dan lama, buang sampah sembarangan, air sungainya meluap kemana-mana, selokannya juga meluap, airnya naik ke jalanan sampai masuk ke rumah orang. Terus orang tebang pohon sembarangan sampai bikin air hujan itu nggak bisa terserap, tidak bisa masuk ke dalam tanah karena pohonnya rusak. Akar yang bisa buat nyimpen air itu tuh sudah nggak bisa lagi
berfungsi kan, karena pohonnya sudah ditebang, sudah rusak. Terus kalau banjirnya tuh karena itu ya, terus kira-kira apa yang terjadi kalau ada banjir? Nih, perhatikan nih, kalau ada banjir, rumahnya terendam, TV-mu, mainanmu, tempat tidurmu, handphonemu bisa terendam. Tinggi airnya bisa sampai sekakimu, selutut, sepinggang, sampai seleher, sampai leher juga mungkin aja. Itu. Lalu ada lagi, kotor, banyak sampahnya mengapung di mana-mana, sampah plastik tuh. Ada nih kan gambarnya nih. Tuh. Terus kalau air banjir itu kan campur-campur ya, campur air pipismu ya kan dari selokan, terus campur sabun cuci baju, sabun cuci apa lagi, kan banyak. Terus ada hewan-hewan kayak kecoa, terus ada tikus, itu kan sumber penyakit. Nah, salah satu penyakitnya adalah penyakit pes, itu dari kotoran tikus. Itu bisa menyebabkan kematian loh, serem banget kan? Kan karena dia kotor. Terus, kira-kira ada air bersih nggak ya? Kalau kamu mau minum, kira-kira ada air bersih nggak ya? Nah itu susah karena air sumurnya itu sudah tercampur dengan air banjir yang kotor tadi. Bagaimana kita mau masak mie, mau masak nasi, kan nggak bisa. Terus lalu lintas jalanannya tuh sudah nggak bisa dilewatin orang, motor, mobil. Karena kalau motor, mobil lewat, otomatis rusak, mesinnya kena air kan. Jadi kita nggak bisa kemana-mana juga. Terus ini nih yang agak-agak serem nih. Bisa jadi ada hewan bahaya, hewan liar itu yang ikut arus air banjir itu, yang dari sungai meluap, misalnya kayak ada buaya atau ular ikut kena arus air banjir yang deras itu, bisa sampai ke depan rumahmu. Itu kan serem ya, soalnya ada videonya tuh, ada hewan dari tempat dari sungai mana, terus akhirnya ikut air. Tapi untung di tempat kita nggak pernah ada banjir ya, aduh syukur deh. Nah itu akibatnya. Jadi gimana sih mengatasinya? Bagaimana sih caranya supaya kita nggak kena banjir, supaya banjir itu nggak ada lagi? Gampang banget, anak TK juga bisa, kecil. Yang pertama adalah sayangi alam. Bagaimana caranya, Bu? Anak alam itu buang sampahnya di kotak sampah. Kotak sampah kan ada tuh yang bentuknya kotak, bentuknya keranjang, sudah disiapkan. Di rumah pasti ada, di sekolah juga ada banyak. Nah, buang sampahnya di kotak sampah. Itu sudah jadi anak alam yang peduli lingkungan dan tidak mau terjadi banjir. Terus yang kedua, rawat tanaman atau pohon yang ada di rumah. Bu, aku nggak punya pohon, nggak punya tanaman. Nggak punya tanaman yang ditanam di tanah loh. Oh, nggak apa-apa, kamu bisa jadi anak alam yang merawat tanaman yang ada di rumahmu, yang mama tanam di pot-pot juga nggak apa-apa kok. Nah, yang paling penting adalah buang sampahnya di kotak sampah. Bisa alam, cinta, kebersihan. Keren banget loh B2. Terus supaya kamu makin mengerti tentang banjir, itu ada di buku berbahasa yang warnanya pink. Coba dibuka halaman 26. Itu kan ada gambarnya ya. Ada 4 gambar, 4 kotak. Nah, itu kamu lihat ada kejadian-kejadiannya kan. Terus kamu pilih itu kira-kira kata yang paling benar sesuai kejadian itu yang mana? Ya, kamu tandai ya. Itu halaman 26 ada 4 gambar, kamu pilih yang paling benar jawabannya. Terus lanjut lagi halaman 28, sekalian latihan membaca. Kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, merasa belum bisa,
minta bantuan orang yang ada di sekitarmu, yang di dekatmu untuk latihan membaca. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. 1-2 baris, kalau masih belum lancar nggak apa-apa. Sambil nanti lagi istirahat, besok lagi nggak apa-apa. Oke? Yang penting tetap semangat meskipun nggak sekolah. Kita nggak ke sekolah, tapi kita masih tetap bisa belajar di rumah lewat YouTube, atau kalau mau nanya-nanya bisa telepon Bu Ica, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak B2 tetap semangat ya. Oke, siap. Video hari ini sudah begitu saja. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi yang ada muka Bu Ica ya. Kapan deh, gampang bisa diatur supaya kamu nggak bosen juga. Oke, sampai jumpa. Sampai ketemu video berikutnya. Dadah. Terima kasih.